Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iin Mutmainah, kelas A11, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam mata kuliah micro teaching ini, saya akan coba untuk menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Apakah keterampilan dasar mengajar itu? Baik, keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, guru, atau dosen agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan profesional, efektif, dan efisien. Nah, di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi, keterampilan membuka pelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, mari kita bahas keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran ini merupakan kemampuan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, keterampilan membuka pelajaran adalah dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan menutup pembelajaran juga dibutuhkan keterampilan, yaitu keterampilan menutup pelajaran. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu, misalnya didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian keterampilan yang kedua adalah keterampilan bertanya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik pelontaran atau penyampaian yang tepat. Karena keterampilan seorang guru bisa membawa dampak positif bagi peserta didik. Apa sajakah itu? Dampak positifnya, yang pertama, memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Yang kedua, dapat melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Lalu dampak positifnya yang ketiga adalah melatih peserta didik untuk fokus, serta yang terakhir adalah menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, keterampilan yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam memberikan penguatan, dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru dapat membuat siswa konsisten dalam melakukan sesuatu. Nah, keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, sementara itu untuk penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan secara gerakan atau melalui gerakan tubuh, mimik, dan lainnya. Baiklah, contoh keterampilan verbal dan nonverbal. Yang pertama, untuk penguatan verbal bisa dengan memberikan pujian maupun menghargai peserta didik. Sedangkan untuk penguatan nonverbal, contohnya adalah dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan dan bisa memberikan ucapan kasih sayang atau sebagainya. Baiklah, selanjutnya dalam keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Kegiatan menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran ini bertujuan
untuk yang pertama membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Yang kedua, membimbing siswa memahami pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Dan yang keempat adalah memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran. Dan yang terakhir, memperoleh umpan balik tentang pemahaman siswa. Untuk keterampilan yang kelima adalah keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi ini adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu pertama, variasi dalam gaya mengajar, yang kedua adalah variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan yang ketiga adalah variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. Nah, keterampilan variasi ini berkaitan juga dengan kreativitas guru dalam belajar, dalam mengajar. Contohnya, keterampilan mengadakan variasi ini misalnya tata cara berwudu bisa disajikan dengan menggunakan video, sedangkan dalam mengenal huruf hijaiyah bisa disajikan dengan alat peraga. Baik, yang keenam adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan dan memecahkan masalah. Nah, yang perlu diperhatikan supaya berjalan dengan efektif dan efisien, guru harus menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. Adapun contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ini adalah guru mendatangi setiap kelompok diskusi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian mengarahkan siswa akan teori yang nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Untuk keterampilan yang ketujuh adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadi hubungan yang lebih akrab antara siswa dan guru. Nah, setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Baiklah, keterampilan yang terakhir adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya saja saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha untuk memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Nah, kondusif atau tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Nah, mengelola kelas ini adalah merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Itulah mengapa mengelola kelas itu dibutuhkan keterampilan. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai keterampilan dasar mengajar bagi guru. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.